Baik, tadi saya terputus tadi ya. Sudah sambung lagi? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Tadi saya terputusnya sampai mana ya? Tadi saya asik menjelaskan sampai Anda sudah keluar. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi, Mas? Tadi terputusnya Anda dengan saya sampai di mana? Sampai tulangan ya, Mas? Sampai tulangan? Kalau nggak salah yang Q1 itu, Pak. Jauh sekali berarti. Berarti tadi saya ngomong tidak ada orang. Hebat. Yang bikin kacau. Baru Q1, Q2. Baru Q1, Q2 kan? Ada yang bisa memberikan data lebih akurat lagi? Tolong kalau saya tanya, segera dijawab karena waktu kita terbatas. Tadi sampai di mana? Iya Pak, sampai Q1, Q2 tadi Pak. Jauh sekali, berarti tadi saya sudah selesai penulangan, Anda nggak dengar berarti ya? Saya ulang lagi. Gimana kalau bisa saya ulang karena sudah terlalu jauh ya? Ya bukan salah Anda ya, salah sistem. Sampai Q1, Q2 kan? Atau gini saja dah, Anda kerjakan saja, nanti akan saya jelaskan setelah UTS saja, Mas. Saya tadi sudah selesai, Mas, menjelaskan penulangan ini, tapi Anda tidak di kelas karena jaringan kita terputus. Kalau saya jelaskan sekali lagi, dengan waktu yang terbatas, oke saya jelaskan aja dah ya. Ini sudah lihat gambar saya ini? Belum? Belum, Pak. Jadi dari gambar ini, tadi Anda bisa menentukan berapa besarnya Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 itu dirumuskan bisa lihat gambar ini? Bisa Pak. Jadi Q1 dan Q2 itu didefinisikan sebagai gaya dari tegangan tanah yang bekerja pada dasar fondasi. Q1, Q2 nanti efeknya itu menimbulkan gaya dalam momen dan gaya dalam geser. Gaya dalam momen dengan gaya dalam geser itu bisa menimbulkan perubahan bentuk seperti ini. Di mana pada plat fondasi ini mempunyai perilaku yang berbeda dengan di balok. Kalau pada plat fondasi karena dia ada struktur cantilever, maka plat pada ujung kanan itu melakukan perputaran seperti tergambar ini baik di kiri dan kanan. Ini semuanya karena kontribusi gaya dalam momen. Jadi Anda harus melakukan intervensi untuk memasang tulangan lentur di sini, di atas dan di bawah ini. Seperti gambar ini.
arah X dan arah Y, atau arah LP dan arah BP. Jadi tulangan itu harus dipasang dua lapis, lapis atas dan lapis bawah. Pada masing-masing lapis ada dua arah, yaitu yang Anda lihat ini misalnya arah LP, kemudian nanti yang arah yang berupa titik-titik ini arah tegak lurusnya. Jadi dipasang gitu. Nah, itu adalah intervensi kita untuk mencegah terjadinya lenturan pada pondasi sesuai dengan gambar ini. Itu di gambar ini. Nah, intervensi yang harus kita lakukan pada pondasi dengan memasang tulangan. Nah, ini pasang tulangan memanjang dua lapis. Lapis atas itu ada dua arah. Ya, searah dengan LP dan BP. Itu pula dengan lapis bawah. Jadi lapis bawah itu adalah ada dua arah, searah dengan LP dan BP. Jadi kalau saya pakai simbol seperti ini, nah ini lapis atas, kemudian lapis bawah. Bisa diterima, Mas? Bisa? Bisa. Gambar 3D-nya seperti ini. Jadi arah warna biru sama merah, kemudian warna hijau sama kuning. Sudah ngerti ya? Jadi biru dan merah itu mewakili arah LP, sementara di arah yang BP itu diwakili oleh hijau dan kuning. Bisa terima? Hijau dan kuning sama biru sama merah bisa terima? Bisa ya? Jadi nanti kalau arah BP-nya begini, nanti arah LP-nya terbalik. Yang titik-titik ini akan menjadi garis, kemudian yang garis ini menjadi titik. Kalau Anda lihat dari sini, dari arah yang tegak lurusnya. Coba bayangkan mengenai pemasangan tulangan pada pondasi. Ya? Baik. Sekarang kita akan mencari berapa momen yang terjadi akibat Q1 dan Q2. Itu momennya adalah seperti ini. Kita cari dulu Q1-nya. Q1 sama dengan luas bidang ini. Jadi C kalikan dengan Y2. C kalikan dengan Y2. Kemudian Q2 itu adalah setengah kali C kalikan dengan Y3. Ini Q2 itu yang segitiga. Jadi alas kali setengah tinggi. Atau setengah C kalikan dengan Y3. Kemudian momennya adalah Q1 kali setengah C kali C. Jadi Q1 kali setengah C dimomenkan gaya kalikan jarak. Di mana gaya itu terletak pada titik berat kan. Titik beratnya kan setengah C. Jadi Q1 kali setengah C. Titik berat Q2 itu 2/3 C. Jadi tambah Q2 kalikan dengan 2/3 C. Itu momen yang timbul yang harus kita intervensi dengan melakukan pemasangan tulang. Jadi tujuan mencari Y1, Y2, Y3 ini sebenarnya adalah mencari momen. Jadi kalau Anda nggak bisa bagaimana Y1, Y2, Y3, maka momennya nggak bisa ketemu. Nah, semuanya itu Anda ubah dalam lingkaran, di lingkaran sini dirubah. Ketemu momennya, ini Q1-nya, kemudian ini Q2-nya, kemudian ini momennya, nanti diubah ke kilonewton meter karena kita harus merencanakannya dalam satuan kilonewton meter. Jadi dibagi 10/3 ya. 10/5 ya. Terus sekarang bagian berikutnya adalah tebal pondasi. Double check tebal pondasi. Jadi tebal pondasi yang sudah Anda tentukan di depan itu harus dikontrol. Harus dicek ulang terhadap gaya geser. Gaya dalam geser. Nah, cara mengeceknya itu adalah peninjauan geser dua arah dan peninjauan geser satu arah.
Tinjuan geser dua arah, dan peninjauan geser satu arah. Ini ada link-lingannya, ada rumusnya, ya, di mana di sini rumusnya Anda baca di sini. Tujuannya adalah menghitung VUX, VUY, VCX, dan VCY, nanti dibandingkan. Kalau misalnya VUX lebih kecil dari V nominal X dan VUY lebih kecil dari V nominal Y, dikatakan oke, maka tebal pondasi yang Anda tetapkan tadi di sini, ini kan tadi ditetapkan di depan kan sudah, itu cukup bahwa pondasi aman terhadap gaya geser. Jadi pondasi itu bisa memikul gaya dalam geser, meskipun tidak perlu Anda pasang tulangan geser, tidak perlu sengkang. Kalau di pondasi itu tidak perlu sengkang, tapi cukup melibatkan kontribusi beton untuk menahan gaya dalam geser, yaitu lewat parameter tebal. Jadi semakin tebal, itu semakin baik untuk menahan gaya geser. Konsepnya begitu. Tapi tentu saja tebal yang ekonomis. Nah ini datanya BP, LP, HP, BK, HK, DM itu sesuai kode soal, Anda masukkan tadi, diameter tulangan memanjang. Masih dengar suara saya ini, Mas? Masih, Pak. Kode soal ya. Kemudian DC adalah selimut beton. Nah selimut beton itu untuk fondasi, karena dia merupakan struktur beton yang berhubungan secara permanen dengan tanah fondasi, maka SNI 8287 itu mensyaratkan tebal fondasi beton yang berhubungan dengan tanah itu minimum 80 mili atau 8 cm. Ini dari SNI ya. Itu berbeda dengan balok dan kolom struktur. Kalau balok kolom struktur itu 40 mili atau 4 cm. Tapi kalau fondasi, karena dia berhubungan dengan tanah, maka diambil 8 cm. Kemudian D adalah tinggi efektif. Anda perhatikan penampang ini. Ini adalah sebagian kecil dari penampang fondasi kita, di mana ini adalah HP, tebal fondasi. Kemudian D, tinggi efektif, itu diukur dari titik berat tulangan memanjang yang di atas, yang lapis kedua. Ya, yang arah kedua, arah tegak lurusnya ini. Ini adalah besarnya dari tinggi efektif. Kemudian ini adalah diameter tulangan memanjang, notasinya DM ya. Ini DM, ini juga DM. Jadi nggak ada tulangan sengkang ya. Berarti dari persamaan ini kita bisa nyimpulkan D sama-sama HP dikurangi dengan DC, DC adalah selimut beton, dikurangi DM, dikurangi setengah DM. Bisa diterima nih? Bisa diterima? Bisa diterima? Ini sama dengan ini nanti. Bisa diterima tuh? Bisa ya? Jadi HP dikurangi DC, dikurangi DM, ini separuh DM, setengah dikurangi DM. Ini bisa diterima nggak nih Mas? Rumus tinggi efektif. Tinggi efektif daripada penampang. Ya. Ya. Terus VUX adalah gaya geser yang terjadi. Itu rumusnya adalah setengah dalam kurung BP dikurangi BK kali Q rata-rata. Di mana Q rata-rata itu adalah Q max tambah Q min dari diagram tegangan trapesium ini. Jadi Q min tambah Q max dibagi dengan 2. Dari daya dukung fondasi total tadi itu ada Q max dan Q min. Jadi ada Q min yang kecil ini ditambah dengan Q max yang besar, itu dibagi 2 sama dengan rata-rata. Terus nanti Anda cari nominalnya. Nominal adalah gaya geser yang terpasang, yang dipunyai oleh penampang beton. Itu rumusnya adalah 1/6 akar efaksen C kalikan dengan BP kalikan dengan D. Itu masing-masing arah. Nanti kemudian dibandingkan dengan ini VUX dengan VCX, di mana VCX-nya adalah Anda bandingkan, ya nominalnya adalah 0,75 VCX, nominal X ya. Kemudian nanti VUX-nya dibandingkan dengan V nominal X.
Itu kalau dia oke, berarti fondasi aman terhadap gaya geser dan tidak perlu memakai tulangan geser. Anda kontrol untuk yang dua arah sesuai dengan persamaan ini. Prinsipnya sama, tapi rumusnya berbeda. Anda lihat rumus dua arah ya. Rumus satu arah itu seperti ini. Lebih sederhana kalau satu arah. Jadi tujuannya adalah double check apakah tebal pondasi yang kita sudah tentukan di depan itu aman terhadap satu arah atau dua arah. Kalau dia tidak aman, berarti Anda harus rubah tebal pondasi yang perhitungan di depan itu. Kalau ternyata dia tidak aman. Jadi saya ulang, tebal pondasi ini mendapatkan posisi yang cukup penting. Karena dia mengamankan gaya geser. Oleh karena itu meskipun Anda sudah menentukan dan itu menjamin daya dukungnya kuat, tapi kalau tidak aman terhadap geser dua arah dan satu arah, maka tebal pondasi harus diperbesar. Ngerti? Gitu ya? Jadi kalau tidak oke ini berarti Anda harus tebalkan pondasinya. Di depan itu kita kan ngambil berapa tadi itu? Dari depan sini Mas Anda rubahnya. Nah ini kan tidak kuat nih. Mungkin dirubah menjadi 80 mungkin. Kita lihat. Jadi di sini bisa saja tebalnya tidak sama. Jadi pondasi A dan B ini bisa saja tebalnya tidak sama. Tergantung kondisinya. Jadi jangan kopas player, Mas. Belum tentu sama, bisa berbeda. Saya ulang itu ya. Kita tebalkan 80. Ternyata di sini menjadi oke. Oke kan? Tadi kan tidak oke. Oke juga. Ngerti maksud saya? Oke? Terus saya minta kepada Anda semua, kalau tidak oke, jangan diasistensikan. Jadi lucu Anda ya, kalau tidak oke, jangan diasistensikan. Seperti tugas beton Anda di kolom. Ada dua anak tidak oke, aku diasistensikan ke saya. Ya Anda cari kenapa tidak oke, lakukan redesign gitu ya. Ngerti maksud saya? Ya? Jangan terkesan tidak tahu apa-apa gitu Mas. Masa tidak oke Anda asistensikan ke saya. Anda itu perencana Mas. Ya. Yang semua wewenang dan tanggung jawab ada di Anda, bukan di saya. Saya hanya memeriksa kebenaran dari Anda. Jadi kalau tidak oke, di dalam kontrol-kontrol apa saja, jangan diasistensikan. Diperiksa lagi, kenapa kok tidak oke. Mengerti nggak? Ngerti? Ngerti? Halo? Mengerti, Pak. Jadi jangan konyol gitu loh Mas. Ya, seperti di beton 2 itu ada 2-3 anak, tidak oke diasistensikan ke saya. Mungkin dia nggak ngerti kalau tidak oke itu tidak boleh ya. Jangan konyol lah, jangan tidak tahu sama sekali lah. Ya, Anda sudah semester 5 kok ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, tidak oke, tidak nol, itu jangan diasistensikan. Ada masalah besar di Anda gitu Mas. Ya. Yang harusnya Anda dibayar nantinya untuk mendapatkan solusi terbaik. Bukan diserahkan ke saya. Terima uang kan Anda, bukan saya. Ngerti kan? Ngerti nggak? Ngerti? Ya. Di sini dalam konteks tugas besar, saya memeriksa kebenarannya. Jadi kalau tidak oke, ngapain saya nyari tidak oke-nya? Ya. Oke ya, kita kembali ke ini. Baik, langkah terakhir saya mau menjelaskan mengenai desain tulangan. Seperti yang tadi kita lakukan. Desain tulangan ya. Anda tetap ingat bahwa desain tulangan kita itu ada dua ya. Sambil membayangkan ya. Sambil membayangkan mengenai perilaku dari pondasi ini. Bahwa pondasi kita ini nggak tahu ya. Ini bisa lihat penggaris saya Mas? Bisa lihat? Bisa? Bisa lihat? Bisa, Pak. Itu karena tegangan tanah, karena reaksi dari daya dukung tanah, itu melengkungnya ke atas. Bisa lihat ya? Bisa? Bisa lihat? Bisa ya? Berarti bagian bawah tertarik apa tertekan, Mas? Bagian bawah tertarik apa tertekan? Bagian bawah ini, tertarik apa tertekan? Salah satu menjawab, tertarik apa tertekan bagian bawahnya? Bagian bawah dari beton ini tertarik apa tertekan?
Ayo, masa begitu saja nggak paham? Ini loh, melengkungnya begini, bagian bawah tertarik apa tertekan? Seratnya tertarik apa tertekan? Tarik. Seratnya tertarik apa tertekan? Bagian bawah ini. Tertarik apa tertekan? Tertarik, Pak. Tertarik. Bagian atas tertekan. Karena beton tidak kuat terhadap tarik, sifat beton kan itu kan. Beton itu adalah suatu material yang terhadap tarikan dia nggak kuat. Dia hanya kuat terhadap tekan. Karena dia nggak kuat terhadap tarik, maka diganti dengan tulangan terpasang, tulangan memanjang. Oleh karena itu, di bagian bawah, itu teoritisnya, logikanya, itu lebih banyak daripada yang di atas. Jadi yang Anda pasang di bawah itu lebih banyak daripada yang di atas. Tapi pada tulangan fondasi, kita tidak menghitung berapa jumlah tulangan, tidak. Tapi yang kita hitung adalah berapa jarak tulangan yang dipasang. Jadi misalnya ini, berapa jarak antara biru dan biru secara horizontalnya? Jadi jarak ini berapa? Jarak ini berapa? Hijau jarak ini berapa? Hijau jarak ini berapa? Jarak hijau. Kuning jaraknya berapa? Merah jaraknya berapa? Jadi jarak antar tulangan itu yang didesain. Jarak antar tulangan dikenal dengan spacing. Spacing antar tulangan yang dihitung. Nah, untuk menghitung spacing, maka alat bantu dibutuhkan, yaitu berupa tabel ini. Apakah Anda sudah mempunyai tabel ini? Sudah punya belum? Sudah punya tabel belum? Belum, ya? Jawab aja, belum atau sudah, kok lama sekali sih. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum, nanti saya akan berikan di Google Class, ya. Untuk menghitung. Kalau nggak pakai tabel ini, nggak bisa. Anda deadlock atau terkunci. Tidak bisa Anda hitung tulangan itu. Ya. Nah, menghitung tulangan itu akan dibagi menjadi dua, yaitu tumpuan dan lapangan, seperti di balok. Jadi tumpuan disamakan dengan lapangan. Nah, di sini caranya adalah sama dengan beton satu. Saya tidak jelaskan sama persis. Kemudian nanti Anda akan menghitung atau mau ketemu jumlah tulangan memanjangnya 1704. Ya. Kemudian kita harus memilih luas tulangannya itu adalah lebih besar dari 1704. Gunakan tabel. Jadi luas tulangan tarik. Anda harus lebih besar, harus memilih dalam tabel luas tulangan yang lebih besar dari 1704. Nah, di sini pakai tabelnya, di sini adalah diameter tulangan. Di sini kita memakai diameter 22. Ini diameter 22 ya, dipilih. Jadi ada 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32. Deform, jadi ini berulir ya. Nah, Anda pilih luas tulangan yang lebih besar dari berapa nih? Lebih besar dari 1704 mm persegi. Lebih besar dari ini ya. Lebih besar dari 1704 ini. Jadi lebih besar dari 1704. Bisa diterima tuh? Bisa? Nah, lebih besar dari 1704 itu banyak, Mas. Jadi Anda tarik ke sini dari diameter 22 yang sesuai dengan kode soal, Anda tarik, ada 20,11, ada 19,33, ada 17. Jadi dalam satuan sentimeter persegi ya. Jadi kalau sentimeter persegi ini kan milimeter persegi ya. Jadi kalau sentimeter persegi berarti dibagi 100. Jadi ada lebih besar dari 17,04 ya. Jadi 17,04 sentimeter persegi ya. Jika sentimeter persegi ya. Masih dengar suara saya, Mas ya? Iya, Pak. Nah ini, ada 20,11, ada 19,33, ada 17. Semakin mendekati 17,04, itu semakin ekonomis. Misalnya Anda pilih ini misalnya, 17,04 berarti saya milih 17,33, ya kan? Terus Anda tarik ke kiri, 17,33 kan? Maka di sini ketemu berapa itu? Spacingnya berapa? Spacingnya adalah
Passingnya berapa itu? 14,5. 14,5 cm. Atau 145 mili. Ini lebih baik daripada Anda memilih misalnya kalau di modul itu saya pilih yang 20,94 atau 124. Kalau di modul kan 120. Jadi kalau Anda pasang jaraknya adalah 14,5 cm, itu lebih renggang tapi kuat. Dalam konteks ini dia lebih ekonomis karena jumlah tulangannya lebih sedikit daripada Anda pasang dengan jarak 12 cm atau 120 mili yang lebih banyak dipasang. Jadi yang jarak 12 itu lebih boros daripada yang jarak 14,5. Mengerti nggak? Mengerti? Mengerti ya? Pak. Jadi kalau ada tulangan dipasang dengan jarak yang lebih renggang, itu lebih ekonomis daripada tulangan yang dipasang dengan jarak yang berapat dalam konteks sama-sama kuat. Jadi kalau sama-sama kuat, Anda pilih jarak yang lebih renggang daripada jarak yang lebih rapat. Tapi dalam modul ini adalah saya pakai 12, tetapi ternyata kalau 14,5 itu lebih bagus. Paham nggak? Paham? Ya. Nah itu Anda lakukan di plat fondasi sesuai dengan momen tadi di eksterior sama interior. Nah, setelah itu Anda gambar nih, Anda gambar seperti ini. Digambar, nah ini. Ini digambar, lihat sini. Jadi misalnya yang bagian ini arah LP ya. Jadi nanti tolong ini ada dua arah ya. Ini tolong diperbaiki. Yang arah LP atau arah X dan arah Y. Jadi ada 3 gambar, potongan, kemudian denahnya arah LP, kemudian denahnya arah LP. Anda lihat di sini, ini potongannya, nih denahnya. Ini. Kita lihat arah LP berarti ini kan. Jadi ini biru, kemudian yang ini kuning, atasnya ini kuning. Nah ini atasnya kuning ya. Kuning. Kemudian yang ini adalah warna merah. Ini merah nih. Ini merah nih. Ini warna apa kira-kira nih? Ini warna apa nih? Ini warna apa tadi? Merah kan? Ini merah. Kemudian yang ini warna hijau. Saya beri waktu 1 menit untuk membayangkan dengan 3D-nya, dengan 3 dimensinya. Mengerti? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah paham, Mas? Membayangkan dalam 3 dimensinya? Sudah bisa membayangkan? Sudah bisa membayangkan belum? Sudah, Pak. Nah, yang bagian bawah jaraknya lebih rapat, 120. Bagian atas karena dia tekan, jaraknya lebih renggang, 250. Untuk masing-masing arah seperti itu. Nanti Anda gambar yang potongan arah 120 seperti ini. Maka yang biru ini akan berubah menjadi warna apa yang biru ini? Kalau lihat dari sini. Kalau lihat dari sini ya. Jadi dua-dua tampak ya, 180 sama ini arah 120, ini arah 180. Yang ini 180 dan 120. Jadi dua tampak, ada 3 gambar nanti. Baik, kita gambar yang 120. Jadi ini menjadi warna apa nih? Ayo, ini menjadi warna apa? Ayo. Oh, ini menjadi warna apa nih? Menjadi warna apa? Merah. Kemudian yang ini menjadi warna apa? Ini menjadi warna apa? Jadi warna apa itu? Hijau, Pak. Kemudian yang ini
menjadi warna apa? Biru ya. Kemudian yang ini menjadi warna, sudah ngerti ya? Sudah ya? Nah, kalau di potongannya jadi beda. Kalau ini kan Anda lihat di sini warna biru, ini yang ini adalah warna merah kalau di potongannya. Tapi kalau ini potongan BP, kalau potongan LP ya berubah nanti. Jadi yang ini warna merah, kemudian di titik-titik warna biru, gitu kan? Yang bagian bawah, yang bagian atas warna kuning. Masih bingung ya? Ini kemampuan membaca gambar, Mas. Kemampuan membaca gambar ya. Kemampuan membaca gambar. Jadi potongan ini hanya berlaku untuk gambar ini. Ya, tapi yang untuk ini Anda punya gambar lagi, ya, punya gambar lain. Ya. Yaitu saya jelaskan kalau arah 120, yang bawah ini adalah warna merah, kemudian yang titik-titik ini menjadi warna biru. Yang atas, bagian atas, yang ini adalah warna hijau, yang titik-titik ini menjadi warna kuning. Ya. Gitu ya. Ini kan tadi warna kuning tadi. Coba Anda foto, Mas, di foto aja mungkin. Ini warna apa tadi? Warna apa tadi? Warna kuning kan? Bisa dimengerti itu? Dengan ini? Bisa dimengerti? Bisa? Bisa ya? Jadi tulangan pondasi itu lebih kompleks, Mas, daripada balok dan kolom. Karena dia dua lapis, masing-masing lapis ada dua arah. Arah X dan arah Y, atau arah LP dan arah BP. Kemudian di bagian bawah itu lebih rapat daripada yang bagian atas. Kedua arah itu masing-masing di bagian bawah itu lebih rapat, spacingnya lebih rapat daripada spacing di bagian atas. Karena di bagian bawah itu tertarik. Tertarik sehingga Anda mencegah supaya beton itu tidak retak atau tidak patah secara tarikan seperti ini. Ini berbahaya nih. Ya, karena itu perlu dipasang, ini lebih rapat daripada bagian bawah. Nah, ini lebih rapat. Jadi lapis bawah ini, spacingnya itu lebih rapat daripada yang di bagian. Ini sudah difoto, Mas. Sudah difoto konsepnya, konsep tulangan fondasi, sudah difoto nih. Ya? Sudah difoto nih? Udah, Pak. Oke. Oke, dengan demikian saya sudah selesai menjelaskan step 6 secara final. Anda belajar lagi, yang saya nanti bagi ke Google Class adalah tabel ini ya. Kalau dengan tabel ini nggak bisa tulangan. Jadi saya koreksi di SOP, bagian bawah itu gambarnya adalah 4, Mas. 4 ya. Untuk masing-masing fondasi ya. Jadi tolong dicatat. Jadi potongan arah LP sama dena arah LP. Sudah ya? Potongan arah BP dan denah arah BP. Jadi ini tidak ada. Jadi ini gambarnya kan cuma 2 untuk satu arah saja. Jadi gambarnya tolong dicatat ya, gambar detail DD fondasi itu adalah 1 potongan arah LP, kemudian yang kedua gambar denah pembersihan ya, tulangan ya. Denah arah LP. Kemudian yang ketiga, potongan arah BP. Kemudian yang keempat, denah arah BP. Nah, yang Anda gambar ini, yang ada di modul, ini baru arah apa nih, Mas? Arah apa nih, Mas? Ini arah apa? Arah apa nih? Arah apa? Arah apa?
Baru ini arah LP kan, karena LP itu yang panjang kan. Arah BP-nya kan belum nih. Kan ini belum kan? Belum atau sudah nih? Sudah belum? Kan belum kan? Jadi kalau ini bisa saya copy, kalau misalnya saya copy, jadi nanti Anda gambarnya gini. Nah. Tidak bisa saya copy, Mas. Ini Anda harus gambar ini, Mas. Jadi arah LP. Nah, ini arah LP ya. Arah BP ya. Jadi arah BP itu berapa? 120 kan. Nah, karena Anda itu LP sama BP-nya lebih kecil, BP-nya, maka tolong diganti. Ini lebih pendek gini gambarnya. Ini arah BP, paham nggak? Terus yang ini, potongan edena arah BP, diputar Mas, diputar. Ya, terus ini disamakan. Nah, ini disamakan ya, gitu. Jadi ini arah 100, ini 120 kan, ini 120. Kemudian yang ini 180. Jadi karena skalanya kan sama, ini 180. Bisa diterima? Bisa diterima? Bisa diterima nggak? Bisa? Bisa nggak? Lihat, kolomnya juga berubah kan, kolomnya kalau dia memanjang begini, kalau yang di potongan yang kedua, dia akan seperti ini. Bisa terima nggak nih gambar ini Mas? Gambar yang belum ada ini bisa terima nggak? Baru Anda kasih fondasi tipe. Bisa terima nggak nih? Coba. Gitu ya. Saya perlu ingatkan bahwa fondasi footplat atau fondasi dangkal ini adalah makanan pertama. Makanan Anda sehari-hari nanti ketika Anda kerja sebagai kontraktor atau konsultan. Karena fondasi dangkal adalah fondasi yang dipakai untuk rumah tinggal satu lantai. Rumah tinggal sekarang ini, meskipun dia tidak bertingkat, orang lebih cenderung mengamankan dengan memakai fondasi dangkal. Bukan dengan fondasi batu kali. Ngerti ya? Dulu kan masih dengan fondasi batu kali, kemudian dengan perkuatan slope. Kalau sekarang tidak. Sekarang dengan fondasi dangkal atau fondasi footpath. Meskipun rumahnya rumah biasa. Paham nggak? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Nah, karena ini pekerjaan pertama atau makanan sehari-hari yang Anda lihat, maka satu pesan saya, jangan memasang tulangan terbalik. Di mana yang atas lebih banyak daripada yang bawah. Paham? Paham? Anda nggak perlu tahu bagaimana menghitung fondasi atau tulangan fondasi. Tidak perlu tahu, karena Anda nggak bisa mungkin. Tapi jangan terbalik. Sebagai suatu doktrin, bahwa bagian bawah itu lebih banyak daripada yang atas. Tulangan lapis bawah, yang bawah ini, baik arah X atau arah Y, itu lebih spacingnya lebih rapat daripada tulangan di bagian atas arah X dan arah Y. Paham? Paham? Ngerti nggak nih? Ngerti ya? Misalnya ini, misalnya Anda lihat di sini. Ini bagian bawah jaraknya adalah 120. Bagian atas jaraknya berapa? Bagian atas jaraknya berapa? 250. Lebih renggang mana? Lebih rapat mana? Bagian atas apa bagian bawah? Jarak tulangannya lebih rapat mana? Jarak 120 apa 250? 120, Pak. 120 karena lebih rapat. Jangan terbalik. Jangan sampai ini 120. Wah, ini bisa menimbulkan roboh bangunan Anda. Ini adalah salah fatal, Mas. Kesalahan fatal dan ini memalukan sekali. Ngerti? Ngerti? Ya, karena fenomena tarikan dengan fenomena perilaku yang saya suruh foto tadi, itu bagian bawah itu tertarik. Itu yang pertama ya. Meskipun Anda tidak perlu mengetahui itu bagaimana terjadinya jarak itu, Anda cukup diberi tanggung jawab, jangan terbalik. Itu saja. Ngerti? Ya. Yang kedua,
cara memasang tulangan di satu bagian bawah ada 2 lapis. Lapis atas dan lapis bawah. Nah, cara membedakannya di gambar, kalau lapis bawah itu segitiganya menghadapi atas. Bisa dibayangkan, segitiganya menghadap atas. Bisa dibayangkan? Ya? Kalau lapis atas itu segitiganya menghadap ke bawah. Ngerti? Jadi ini lapis atas yang warna biru, kemudian yang ini warna kuning. Ini lapis bawah. Lapis atas. Jadi segitiganya itu kalau dia lapis bawah di satu bagiannya itu adalah seperti ini. Berarti ini lapis bawah. Kemudian kalau di lapis atas segitiganya begini. Bisa terima? Bisa? Bisa ya? Nah, dua set tulangan ini kemudian akan berjejer. Jadi berjejer ke arah BP. Jarak jejernya berapa? Itu disebut dengan spacing tulangan. Jadi jejer nih. Berjejer. Nah, jarak ini adalah namanya spacing tulangan atau jarak antar tulangan. Bisa dimengerti? Bisa mengerti? Bisa ya? Jadi ini adalah menghadap ke atas adalah dipasang di bawah, lapis bawah, kemudian yang segitiga menghadap ke bawah dipasang di lapis atas untuk membedakan mana yang di atas dan mana yang di bawah. Paham ya? Paham? Sudah? Ada pertanyaan di sini? Baik. Ada pertanyaan? Silakan bertanya, Mas. Rizkia, ada pertanyaan, Rizkia? Belum ada, Pak, sejauh ini. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, berarti Anda boleh mengerjakan step 6 sampai final, dan itu saya kira nggak lama, Mas. 2 hari selesai, Mas. 2 hari selesai. Ya. Sampai berminggu-minggu sebenarnya, ya. Batas terakhir step 6 sampai kapan? Sampai kapan? Batas terakhir step 6 sampai kapan? 23 November, Pak, untuk kelas D. Jadi 23 November itu cukup lama, Mas. Jadi saya cuma berharap Anda menyelesaikan cuma 2 hari, 3 hari. Jadi Anda bisa asistensi, kalau ACC langsung Anda gambar DD-nya. Gambar DD nggak perlu kuliah, Mas. Anda gambar saja berdasarkan detail di perhitungan, ikuti petunjuk dalam penggambaran mengenai DD tulangan. Jadi berarti minggu keempat, paling lambat minggu keempat November itu sudah kelar. Sudah selesai tugas besar SUD 2 Anda. Dan itu merupakan rekor bagi saya dan Anda bahwa pernah terjadi bahwa bulan November itu tugas besar itu sudah bisa selesai. Ini jarang, Mas. Ini jarang. Sehingga nanti di Desembernya Anda fokus ke tugas teknik gempa karena bahannya masih banyak teknik gempa. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.